menyuarakan suara seorang perempuan dan mewakili ratusan perempuan lainnya di mana dia tidak bisa berkarya di tanah airnya sendiri. Hai, pencinta Klus. Setelah kami menghilang beberapa saat dari tayangan Klus per 18 Februari 2022, kami kembali lagi pada hari ini bertepatan dengan berbarengan dengan Hari Kartini, Hari Kebangkitan Ibu-Ibu Indonesia di tanggal 22 April 2022. Dan sengaja kami dari Klus menampilkan sosok wanita hebat kelahiran Bali tahun 75, pengusaha, pegiat media sosial, dan bagi saya pribadi sebagai host, wanita cukup pemberani yang lahirkan di tanah Bali. Dia tidak lain dan tidak bukan yang sering disapa dengan Nilo Jelantik. Selamat datang di Klus, Bu Nilo Jelantik. Terima kasih atas kehadirannya untuk mendukung atau menjadi narsumnya Klus pada hari ini. Bu Nilo Jelantik ini adalah seorang pengusaha UMKM, desainer sepatu, sandal, atau mungkin semua hal yang berkaitan dengan kewanitaan ya, pakaian wanita mungkin, sepatu, sandal, dan lain sebagainya. Dan produk yang dihasilkan oleh Bu Jelantik ini atau Bu Nilo Jelantik ini produk yang sudah mendapatkan hak paten ya, udah dipatenkan ya, udah mendapat hak paten, sehingga menjadi idaman atau barang yang dicari-cari oleh pesohor dunia. Salah satunya yang saya tahu Paris Hilton, benar ya Bu Jelantik ya? Saya sebagai putra daerah Bali, sebagai orang Bali sangat bangga mempunyai Bu Nilo Jelantik seperti sekarang ini, yang selain sebagai orang Bali asli yang berkarya untuk dunia dan atas nama daerah Bali dan Indonesia secara umum, dan masih peduli dengan kehidupan sosial yang menurut pandangan Bu Nilo Jelantik banyak timpang. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa sebabnya Bu loh, saya anggap dari segi ekonomis ya, ekonomis ini dulu, saya lihat mapan. Kenapa masih tetap peduli tentang seorang ibu yang sakit kanker, peduli sampai memberangkatkan mereka mencarikan pesawat dan apa sebenarnya latar belakang pemikiran? Hanya untuk sebuah hobi atau panggilan hati? Mohon dijelaskan, Bu Jelantik. Selamat siang Bapak. Yeah. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Keseharian saya selama ini dari menjalankan usaha Nilo Jelantik dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, itu semua saya jalani dengan menjejakkan diri saya sebagai seorang yang memiliki rasa syukur kepada setiap karunia dari Tuhan. Nah, jikalaupun akhirnya saya berada di berbagai tempat, berada di berbagai situasi yang memang memang di sana saya dibutuhkan, semuanya adalah sebuah hal yang sangat natural buat saya, yang dalam arti kita itu menjadi seorang manusia seutuhnya. Kita menjadi manusia dalam perjalanan kita, berpatokanlah kepada kebaikan. Jadi pada saat kita berpatokan pada kebaikan, kita merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan, tentunya dengan hasil kerja keras dan tidak mengambil hak orang lain. Itu semakin hari hidup kita akan semakin berarti, dan kita setiap paginya melihat di depan cermin, kita bisa mengatakan selamat pagi, hari ini kebaikan apa yang akan saya lakukan. Nah,
memang mungkin lebih gampang diucapkan dibandingkan dengan dilaksanakan ya Bapak ya. Apa yang saya lakukan secara pribadi sehari-hari ya memang sudah menjadi gaya hidup saya, menjadi my way of life gitu kan. Jadi gaya hidup saya itu bukan dengan gaya hidup yang mungkin banyak diperlihatkan di luar sana, mungkin dengan cara berpenampilan seperti apa, tapi gaya hidup saya ya sebagaimana orang-orang mengenal saya ya memang seperti itu. Mbak Nilo itu memang seperti itu. Bagaimana loh jalan sejatinya sebetulnya natural ya, Nggih. not create ya, tidak di-create untuk tampilannya biar sesuai dengan sikap, tidak ya, natural aja kan? Oke, Tuhan memang meletakkan saya di atas bumi ya memang seperti ini gitu kan, dan dalam setiap tindakan yang saya lakukan saya selalu berpatokan kepada prinsip saya. Kita tidak bisa bicara tentang kemiskinan dan memperjuangkannya jika kita tidak menyelami atau bahkan mungkin kita pernah berada di Zona ruangan itu, tersebut. Nggih, zona itu di ya. zona itu, seperti itu. Jadi life goes on, Bapak, life goes on. The show still move on. Seperti Bapak, case close, sempat Take down. tidak dapat dinikmati oleh para penggemarnya, but today you make your comeback stronger than ever, and dan buat saya di dunia yang memang sangat erat kaitannya dengan teknologi saat ini, di mana mungkin literasi kita dan keinginan kita untuk membaca mungkin sedikit berkurang, Case Close bisa menjadi salah satu sumber dari informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sandaran hidup mereka. Jadi Acuan ya, acuan, sebagai nggih. pembanding dan lain sebagainya. Sangat sering saya melihat atau membaca di medsos Bu Nilo Jelantik, atau yang disapa kalau orang Bali Mok Lo Jelantik, yang begitu famous sebenarnya di kalangan tertentu ya, penikmat media sosial. Bahkan cenderung berbicara kritis. Kalau penilaian saya kritis positif ya. Bukan kritis mendegradasi siapapun. Karena mungkin berdasarkan pemahaman apa yang bisa saya lakukan hari ini yang baik. Itu kayaknya acuan yang paling pokok. Apakah kekritisan ini diciptakan atau dibuat oleh Nilo Jelantik ini untuk sebuah pansos kah? Atau mempunyai target politik di dalam hal ini? Siapa tahu, karena saya sempat melihat Bu Jelantik sempat menjadi kandidat calon anggota legislatif. Mudah-mudahan ke depan berhasil, saya ikut berdoa. Apakah itu tujuannya atau ada misi yang lain? Tentang kritis ini. Tentang kritis. Saya memberikan kritik disertai masukan, karena setiap kritik yang saya berikan selalu disertai dengan masukan. Alasannya hanya satu, karena saya sayang, karena saya peduli dengan kondisi yang ada di sekitar kita, tidak hanya kondisi di Bali ataupun juga kondisi di Indonesia, tapi juga isinya, yaitu manusia-manusianya. Dan cara saya untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang di atas sana, oleh orang yang memiliki wewenang, memiliki jabatan publik, memiliki kekuasaan. Kami sebagai bagian dari akar rumput, kami sudah menjalani keseharian kami. Jadi jika terjadi sebuah ketimpangan, jika terjadi sebuah ketidakadilan, sudah sewajarnya kami menyampaikan hal tersebut, dan tentunya disertai masukan. Jadi kritikan itu nggak cuma sekedar mengkritik, menghina dan mendiskreditkan orang yang mendegradasi orang ya. Mendegradasi orang. Tidak. Cuma memang mungkin kuping orang beda-beda nggih. Jadi bagaimana dia menerima dengan telinganya, bagaimana persepsi masyarakat bahwa Nilo Jelantik adalah membela hak mereka secara konsisten jauh sebelum hiruk pikuk politik itu disematkan kepada saya.
Tapi bagaimana pihak-pihak tertentu menerimanya dengan tanggapan yang tidak dalam artian tidak positif. Ya. Nggih, meletakkan saya dalam posisi mungkin sebagai saingan misalnya, atau mungkin sebagai kompetitor misalnya. Saya selalu sampaikan, saya mengkritik karena saya sayang. Saya mengkritik karena jika saya mengkritik pejabat, karena saya ingin kamu itu memposisikan dirimu sebagai orang yang akan dihormati, tetap dihormati dan disayang oleh rakyat. Untuk itulah kami meletakkan kamu di sana. Itu tujuan dari kritik saya. Kritisan itu ya. Dan di akhir hari tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mereka itu merevisi, merubah, menyesuaikan dan membuat aturan-aturan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dan harapan masyarakat ya. Seperti itu. Berarti kritis ini bukan hanya sekedar kritis, tapi kritis yang dilandasi rasa cinta ya. Dan kritis yang dilandasi rasa sayang. Ya, ini sangat luar biasa. Apakah ini juga pencerminan, ya kita kaitkan ke Hari Kartini, pencerminan salah satu cita-cita RA Kartini? Atau mungkin Bu Loh Jelantik juga ingin mendapatkan predikat, wah ini Kartini Bali gitu kan. Loh wajar saja, karena apa? Menurut saya Bu Nilo Jelantik ini sudah berbuat banyak. Terlalu banyak jejak digital yang bisa kita lihat dari IG, mungkin dari akun YouTube yang dimiliki, sudah berbuat banyak gitu loh. Dan menurut kebanyakan orang, saya tidak membilang orang yang tidak setuju aja, kebanyakan orang mengapresiasi ini, bahwa Nilo Jelantik itu adalah pejuang untuk kepentingan masyarakat, khususnya juga perempuan ya. Nah, apakah ini juga dilandasi atau mendapat inspirasi dari keinginan seorang Ibu Kartini itu? Kira-kira seperti itu atau gimana? Ada hal yang lain, Bu Jelantik? Keterwakilan perempuan di parlemen di Bali kita bisa melihat di tingkat nasional itu 0. Ya. Kalau di tingkat daerah cukup Masih banyak, ada, ya? masih ada. Nah, saya sering menyampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana, baik mahasiswa ataupun UMKM yang di mana saya hadir di kelas-kelas mereka, saya selalu menyampaikan, kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu harus bisa tetap menjalankan hakikat perempuan, akan tetapi jangan menanggalkan kebahagiaanmu. Menjadi ibu rumah tangga itu sangat mulia. Itu pekerjaan yang paling rempong di seluruh dunia, menjadi ibu rumah tangga. Karena kita tidak hanya mengurus rumah, tapi juga anak, suami, dan yang lain-lain, anggota keluarga yang lainnya. Nah, kalau mereka misalnya ingin berkarir, why not? Kalau mereka misalnya ingin menjadi seorang entrepreneur, why not? Nah, di sanalah saya hadir untuk memberikan penguatan-penguatan dan penyemangatan kepada mereka dengan pengalaman yang saya miliki. Tapi di saat yang sama, misalnya kita mengatakan, oh kamu harus membuat sebuah usaha, kamu harus membuat sebuah usaha dagang dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa memberikan bekal kepada mereka dalam sisi perizinan misalnya, atau dari segi informasi permodalan misalnya, ini kan nggak jalan. Nah, apakah itu menjadi pesan seorang Kartini di masa kini? Kemarin saya menulis, karena di Hari Kartini itu saya sangat senang melihat perempuan-perempuan berkebaya di sosial media dan tampil dengan cantik. Kami juga di Nilo Jelantik tahun lalu Bapak mendapatkan penghargaan tertinggi nasional sebagai salah satu tokoh yang melestarikan, yang setia, yang dari baru bangun sampai bobo itu pakai kebaya gitu kan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ke Bapak, this is becoming my way of life. Mungkin Bapak akan melihat saya mungkin memakai celana jeans compang-camping, atau misalnya juga memakai pakaian sehari-hari dan lain sebagainya. Saya kemarin menyampaikan begini pesan saya tentang kebaya misalnya. Kita berdandan cantik, mengenakan kebaya dan mengucapkan selamat Hari Kartini. Bukan hanya kita, pejabat juga bilang begitu. Bahkan dibikinkan upacaranya khusus untuk meneladani semangat Ibu Kartini dan lain sebagainya. Apakah kita sudah menjalankannya? Itu sebenarnya pertanyaan lanjutan saya. Sudahkah wanita-wanita Bali atau kaum wanita di Bali mendapat
mendapatkan seperti apa yang dicita-citakan oleh Raden Ajeng Kartini? Itu sebenarnya, tapi udah dijawab, lanjutkan. Saya sampaikan kemarin, agar jangan kebaya cantik yang kita pakai dengan senyum berbinar mata berbinar kita, di saat hari Kartini itu sudah lewat, menjadi hari selanjutnya, senyummu itu hilang, bahagiamu itu hilang. Perayaan itu hanya kamu rayakan satu hari. Satu hari di tanggal 21 aja ya? Tanggal 21. Tapi untuk seterusnya, apakah kamu bisa memastikan kamu tetap bisa menjadi berkat? Kalau belum bisa menjadi berkat, setidaknya kamu mendukung orang yang telah menjadi berkat tersebut. Karena kenapa? Karena hidup itu terus berjalan, dunia itu akan perlahan-lahan menuju seperti kita, misalnya kita akan bertambah tua, selanjutnya kita akan pergi dari dunia ini. Dan poin yang selalu saya sampaikan di luar hari Kartini ataupun hari-hari lainnya, aset manusia adalah aset terbesar negeri ini. Mau infrastrukturnya seperti apa, mau perkembangan teknologinya seperti apa, kita akan terus tumbuh dan berkembang. Kecuali kalau negeri ini mau diganti pakai robot. Nah, manusia inilah yang harus dijaga, dirawat, bukan sekedar dikasih sembako misalnya, akan tetapi intelijensianya dia, nalarnya dia, bagaimana kebebasan dia misalnya berpendapat, bagaimana dia berhak untuk menentukan atau menjalani karir yang dia harapkan, itu jangan dibunuh. Nah, pesan ini bukan cuma untuk perempuan saja. Jadi begini, kamu perempuan harus memperjuangkan perempuan lainnya misalnya, that's fine. Akan tetapi kamu laki-laki, para pria yang juga adalah seorang ayah, yang juga adalah seorang suami, yang juga adalah seorang abang laki-laki, yang juga adalah seorang anak, bagaimana kamu menempatkan perempuan dengan terhormat, dengan seharusnya kamu memahami ibu pertiwi itu artinya apa. Jadi pada saat kamu sekarang misalnya bekerja biasa-biasa di jalan misalnya, menghormati perempuan dengan cara misalnya memberikan dia antrian misalnya lebih awal kalau dia misalnya lebih tua. Terus di sisi lain kamu sudah jadi pejabat nih. Nah, kamu sudah diberikan power oleh rakyat. Power itu kamu gunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan cuman misalnya mengejar kuota 30% dan begini dan begitu. Tapi tidak, hak perempuan yang secara mendasar yang harus kamu perjuangkan dengan wewenang yang kamu punya. Nah, Kartini tidak memiliki itu saat itu. Dulu ya, beliau belum memiliki itu. Beliau belum memiliki itu. Beliau mendirikan sekolah perempuan pertama. Beliau menuliskan frustrasinya dalam bentuk surat-surat. Sekarang sudah 2022. Kita sudah berada di era keterbukaan teknologi yang begitu pesat. Mengapa saya masih harus menangis di depan makam seorang ibu Kartini tahun lalu, menyanyikan kepada beliau, "Ibu, kami minta maaf. Kami belum bisa menjalani perjuanganmu, kami belum bisa mewakili kamu. Kami belum bisa menerjemahkan mimpi-mimpimu untuk negeri ini menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi perempuan-perempuan itu." Kenapa? Karena pada hari itu saya sedang menyuarakan suara seorang perempuan dan mewakili ratusan perempuan lainnya di mana dia tidak bisa berkarya di tanah airnya sendiri. Ini larut Bu Nilo Jelantik dengan kejiwaan Kartini, bagaimana cita-cita dan harapan Ibu Kartini yang belum terselesaikan secara tuntas dalam era yang sudah digital seperti sekarang ini. Ya memang apakah karena rasa yang rasa terharu, rasa yang belum mampu menerjemahkan cita-cita seorang R.A. Kartini sehingga Bu Nilo Jelantik sampai menangis dan menghayati sebuah perbuatan ya. Terus mungkin juga berdasarkan pengalaman secara implisit saya lihat tadi bahwa Bu Nilo Jelantik memperjuangkan perempuan lain dalam sebuah proses sampai masuk ke ranah penegakan hukum. Karena saya sering mendengar dari masyarakat bahwa Bu Jelantik
karena kekritisan salah satu yang seperti diterjemahkan dalam kalimat tadi, ya, menjiwai semangat RA Kartini sampai dipanggil ke kantor polisi, ya. Ini kan sebuah perjuangan. RA Kartini juga mungkin bukan begitu perjuangannya dulu, ya. Ini sebuah perjuangan, efek akibat dari sebuah perjuangan. Apakah Bu Nilo Jelantik menyesal dengan proses hukum yang, katakanlah proses hukum, menurut saya penegakan hukum, proses hukum, dipanggil ke kantor polisi, berarti dengan adanya sebuah laporan, ya. Apakah Ibu kecewa atau ingin tetap mempertahankan cita-cita Kartini ini dengan pemanggilan itu? Saya tidak pernah kecewa. Jadi pada saat ke kantor kepolisian pun misalnya menjalani proses BAP, Ya. di sana sebagai warga negara yang taat, jadi mendapatkan surat undangan untuk memberikan klarifikasi. Saya datang, beliau-beliau yang berada di kantor polisi respect kepada saya juga respect kepada mereka, dan disinilah hubungan seorang warga masyarakat bersama penegak hukumnya, di mana ada laporan masuk misalnya, ada beberapa laporan masuk dan bukan hanya 1-2 kali. Jadi sejak 5 tahun yang lalu kalau tidak Berapa salah. kali sudah pernah menghadap ke Polda Bali atau kepolisian RI di tempat lain? Tidak apa-apa, saya ingin juga tahu karena publik wajib tahu. Karena apa? Bagi publik, Bu Jelantik memperjuangkan kepentingan mereka, tapi bersedia untuk menjadi orang seolah-olah menjadi calon tersangka. Wajib diberitahu berapa kali boleh dek dipanggil polisi? 3 kali. 3 kali. Di Polda Bali? Polda Bali 1 kali, Polda NTB 1 kali, Polres Gianyar 1 kali. Oh. Dan semuanya saya hadapi dengan senyum, BAP 5 sampai dengan 11 jam kalau tidak salah. 5 sampai 11 jam. Nggih, 5 sampai 11 jam, dan di akhir hari untuk saya mereka adalah kesayangan rakyat. Untuk itulah makanya terlepas dari adanya permasalahan hukum dilaporkan ke kantor polisi, hubungan saya dari pihak saya selalu sangat-sangat menyampaikan kepada masyarakat. Karena kan sering ada tagar percuma lapor polisi. Nah, apakah kita sudah merasakan berada di kaki sepatunya Pak Polisi itu? Seperti pada saat kita ditilang misalnya di jalan. Apakah kita merasakan mengenakan sepatunya Pak Polisi yang berdiri di pinggir jalan, keprit berjam-jam dia di dalam kepanasan, tapi kita memviralkan dia saja karena misalnya menegur orang yang tidak pakai helm misalnya, seperti itu. Nah, kalau kita dari awal kita sudah kalau dari awal kita sudah menyikapi dengan positif, apakah outputnya nanti bagaimana? Kita dari awal sudah menyikapi dengan positif, tidak dengan negatif. Misalnya Nilo Jelantik dilaporkan ke polisi, terus saya menyikapi dengan negatif, misalnya dengan istilahnya baperan gitu kan, mengeksposnya ke sosial media, terus saya play victim misalnya. Apakah saya menjadi manusia sejati, menjadikan bumi ini lebih baik daripada sebelumnya dengan cara saya mengekspos seperti itu? Jadi buat saya itu adalah proses pendewasaan sebenarnya, pendewasaan diri. Jadi ya memiliki teman baru, bisa berkenalan dengan mereka, polisi, ya. bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini sudah dikerjakan oleh pihak kepolisian. Seperti contohnya kemarin bagaimana Polsek Densel dengan gerak cepat menindaklanjuti kejadian yang menimpa adik kecil kita yang dipegang payudaranya, dan dalam hitungan kalau tidak salah di bawah 2 kali 24 jam udah bisa nangkap, sudah pakai baju orange. Nah, jadi berita baik juga harus disampaikan karena negeri ini lelah sekali dengan berita-berita yang hanya mendiskreditkan saja ya. Nggih, jadi ya jadi saya hadapi dengan hati terbuka, dan saya selalu sampaikan kepada pihak kepolisian, silakan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan, nanti Bu akan jawab. As simple as that. Yeah. Dan di akhir hari polisi juga punya hati nurani.
Mereka akan melihat bagaimana orang yang dilaporkan itu Pantas gak? Sesuai gak dengan faktanya kan mungkin, atau fakta laporan kan mungkin dikonversi lah di sana ya. Berarti di sana juga ada penambahan ilmu hukum dong bagi Ibu Jelantik. oh enggak, banyak. Oh, pasti kan? Banyak. Artinya harus diambil juga maknanya. Dengan ada yang melaporkan ke polisi mungkin dengan berjuta-juta alasan, tapi di balik itu ada berkah atau makna positif bahwa oh saya dapat ilmu tentang ITE mungkin, atau saya dapat ilmu tentang hukum pidana material, karena di dalam proses itu akan pertanyaan polisi atau penyidik selalu akan mengacu pada aturan. Nah, Saya sangat berterima kasih sekali kepada pelapor-pelapor saya yang melaporkan saya ke pihak kepolisian, karena cinta dan sayang saya kepada negeri ini menjadi semakin besar, dan semangat dan kekuatan saya untuk bersuara menjadi semakin kuat. Dan di akhir hari Satyam Eva Jayate. Oh, ini ada giumnya SMA 1 nih. Ya. Nah, saya belum mau keluar dari Kartini ya, cita-cita Ibu Kartini. Apakah wanita-wanita Bali sudah mendapatkan hak-haknya seperti apa yang dicita-citakan oleh Ibu Kartini dalam era digitalisasi, dalam era medsos yang begitu luar biasa? Sudah gak tercerminkan bahwa oh sudah ini wanita Bali ini sudah hampir 100% mendapatkan haknya sebagai seorang wanita atau sesuai dengan cita-citanya era Kartini? Atau ada mungkin case-case tertentu yang Bu Nilo Jelantik perjuangkan untuk seorang wanita selama berkarir sekarang ini? Saya menginginkan sudah enggak gitu loh. Sudah pernah memperjuangkan? Belum ya? Maksudnya memperjuangkan? Memperjuangkan. Selalu ya. Tapi apakah perempuan Bali sudah mendapatkan hak seperti seharusnya yang dia dapatkan? Belum. Oh, belum juga ya? Ya, PR itu masih panjang sekali. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan yang memang menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan itu masih harus tetap dilakukan, dan kita sangat beruntung kita memiliki Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah juga seorang putra daerah, Putri Bali, Ibu Bintang Puspayoga, dan di saat yang sama saya sering menyerukan pesan kepada istri-istri para bupati, termasuk juga istri gubernur, dan termasuk juga wakil-wakil rakyat perempuan, terutama yang mewakili daerahnya di Bali. Jika ada ketidakadilan, jika ada ketimpangan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan Bali tersebut, kita bicara skala daerah dulu. Kamu harus menjadi ujung tombak buat mereka. Kamu harus membukakan jalan itu. Bukan berarti kamu mesti ngasih orderan, ngasih dia uang dan lain sebagainya. Tidak, tapi berikan mereka hak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dan hal-hal tersebut saya masih harus duduk untuk melihat apakah sudah dilaksanakan secara nyata atau belum. Karena kemarin itu kan kita sempat juga disibukkan dengan beberapa peristiwa yang memang akhirnya menjadi sebuah pemberitaan secara nasional tentang dugaan tindakan diskriminatif yang dialami oleh para pekerja event perempuan. Saya langsung berada di dalam kumparan permasalahan itu, bahkan hampir mau dilaporkan ke polisi karena itu, di mana saya tidak melihat relevansinya. Jadi untuk saya, kami tidak memiliki jabatan tersebut, kami tidak memiliki kekuasaan tersebut, kami tidak memiliki wewenang tersebut. Akan tetapi kami memiliki suara. Kami bisa menyampaikan kepada orang-orang yang memiliki power, kompetensi dan kewenangan kompetisi dan kewenangan tersebut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang mesti dilakukan, dan
Dan buat saya Bali masih memiliki PR yang sangat panjang, masih memiliki tugas yang sangat berat untuk agar mereka bisa ngedik tangkah istilahnya. Saya sudah berjuang untuk perempuan saya. Masih Gitu. panjang Masih PR-nya, panjang masih ya. panjang. Mungkin harus duduk-duduk dulu itu ibu-ibu bupati itu duduk manis bersama saya, atau Bu Gubernur juga bisa duduk manis bersama saya, di mana saya akan menyampaikan ini loh Bu, isu-isu yang nantinya bisa kita perjuangkan agar juga disuarakan bersama-sama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Karena mereka mewakili daerah mereka masing-masing. Betul. Jadi betul. pintu komunikasi itu harus dibuka. Ya, artinya harus kita sikapi segala sesuatu itu dengan dewasa, dengan open mind istilahnya ya. Tidak negative thinking. Jangan harus dengan bila Bu Jelantik itu berbicara kritis, terus saya harus musuhin. Kalau saya harus melihat diri saya. Kekritisan itu relevan nggak dengan apa yang sudah saya lakukan? Ini kan sebenarnya ajang untuk mengintrospeksi diri berdasarkan kritisan orang kalau saya. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut. Tadi ada disinggung diskriminatif. Apakah berending positif atau status quo atau seperti apa yang diskriminatif ini? Kejadian yang terjadi tahun lalu gitu. Ya. Happy ending atau sad ending atau just hang on? No ending. No ending, but that mean just hang on. Just hang on, bahkan waktu itu ada sebuah peristiwa yang dimana di sana disebutkan akan mempolisikan, kalau tidak salah politisi perempuan yang sudah merendahkan harkat dan martabat seseorang. Nah, itu sempat disampaikan. Jadi ya media juga banyak yang menelpon saya dan menanyakan, karena buat mereka politisi perempuan yang ada di Bali yang menyuarakan suara perempuan itu mereka pasti mengerucutnya ke satu nama, Nilo Jelantik. Jadi saya yang ditelepon. Oh, gitu. Nah, karena saya tidak memiliki bukan tidak memiliki jawaban ya, saya hanya menyampaikan, kamu tanyakan saja kepada orang yang menyampaikan kalimat tersebut, gitu kan. Dan keesokan harinya saya membuat statement kecil sih, jangan pernah membenturkan saya, jangan pernah membenturkan Nilo Jelantik dengan partai politik. Karena kalau kita bicara tentang wong cilik, apa sih wong cilik itu? Siapa sih yang bisa merepresentasikan mereka? Dan kualifikasinya seperti apa wong cilik itu? Kualifikasinya seperti apa? Jadi partai politik itu adalah rumah bagi rakyat yang berharap, ingin, bermimpi, belajar dan berorganisasi ya dan politik. Punya cita-cita saya harus menjadi berkat bagi sesama saya. Ada yang namanya partai politik. Itu rumah itu indah semua. Disediakan semua pintunya, jendelanya, mungkin belum ada kursi tapi bisa duduk di lantai. Jadi jangan pernah benturkan Nilo Jelantik dengan partai-partai tersebut. Nah, kalau ada oknum yang misalnya menggunakan hal-hal itu untuk mendiskreditkan saya, mengadu domba saya misalnya, itu nggak akan bisa jalan. Because at the end of the day, Nilo Jelantik itu clearnya kayak ini. Nah, nih, nggak ada yang saya sembunyikan. Jadi semua transparan ya. Semua transparan. Jadi kalau misalnya ada orang punya jabatan, misalnya contohnya mengata-ngatai saya dan lain sebagainya, jawaban saya simpel, pembuktian terbalik. Ya. Pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik di ilmu hukum, ini dalam tindak pidana korupsi, yang dituduh korupsi itu harus membuktikan terbalik bahwa harta saya bukan dari hasil korupsi. Nah, kayak gitulah. Seperti ini. Nah, jadi yang kemarin yang diskriminatif no ending. Jadi klarifikasi yang diharapkan oleh para pekerja perempuan di Bali tersebut, klarifikasi itu belum saya dengarkan, belum ada videonya, belum ada beritanya. Yang terjadi ya justru secara nasional ada belasan institusi perwakilan perempuan itu menyampaikan secara resmi mengecam dengan keras tindakan diskriminatif yang dilakukan terhadap orang tertentu ya, atau kelompok tertentu ya. Jadi
Seharusnya kalau sudah seperti itu sih seharusnya kalau saya yang menjadi perwakilan ya atau menjadi tim humas atau menjadi misalnya tim public relation ya dari pihak yang memang harus memberikan klarifikasi tersebut, kita ingin menunjukkan Bali itu adalah pulau yang toleransi, yang ramah kepada siapapun yang datang, yang apa namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara Mungil itu tidak hanya ada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, tapi juga bagaimana Bali itu bisa memiliki tempat ibadah yang bertetangga satu sama lainnya. Hello, apa kabar perempuannya? Ya, bagaimana perempuan itu dia memang memiliki kecantikan, and so what for them being beautiful gitu loh, ya kan? Perempuan cantik Indonesia Nusantara itu dikenal sampai seantero dunia. Nah kalau mereka misalnya memiliki bakat sebagai terpendam misalnya sebagai apa namanya penyanyi, sebagai pembawa acara, sebagai misalnya artis ataupun seniman, bukankah itu yang ingin kita tunjukkan kepada dunia? Bagaimana Bali, it is not only beautiful for you guys, all the apa namanya overseas tourists will come to our island, but also for our own people. Jangan ngomong Bali ini akan bisa menjadi nyaman bagi jutaan orang yang datang kalau kita nggak bisa menjadikannya rumah yang aman dan tenang bagi pemiliknya sendiri. Untuk membentuk kenyamanan untuk pemilik dan tamu yang datang ya. Dan jangan lupa Bali, jumlah perempuan di Bali itu 50%-nya. Wah, ini gede nih pangsa pasar bagi politisi perempuan. Harus mengambil hati perempuan ini nanti kalau 50%. Gede loh itu 50%. Ya, jangan cuma bilang Om Swastiastu, nggih nanti coblos tiang nomor 1, nggih nanti niki program-program tiang. Jangan. Gitu loh. Kamu harus tahu bahwa kamu pantas diletakkan menjadi wakil rakyat tersebut karena kamu memang pantas dan kamu mempunyai kualitas. Kualitas, tapi kamu juga menjalaninya dalam keseharian kamu. Jangan cuma akan dan baru akan dan I promise you this and I promise you that gitu. Hak dasar dari perempuan itu adalah bagaimana mereka bisa menjalani kesehariannya. Kasihan mereka tuh dibawa 9 bulan sama orang tuanya, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan, dikirimkan sampai bahkan ke luar negeri, terus tiba-tiba di sini dijegal karirnya. What is going on gitu loh, ya kan? Nah kalau ini pasar bebas, kita bersaing, ya orang-orang yang merasa dirinya memiliki jabatan itu, ya mungkin babak penyisian sudah gugur semua itu, kalau berhadapan dengan kita secara profesional. Saya harus menyampaikan itu. Jadi kita jangan bersembunyi di balik kedok jabatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara kompetensi, this is my quality, this is your quality. Ayo kita head to head. Kalau jurinya adalah hari ini misalnya jutaan rakyat Indonesia atau rakyat Bali, ya kan? Kita tidak akan pernah kekurangan orang baik di negeri ini. Akan tetapi bagaimana orang-orang baik ini dia mau berjuang tanpa dia merasa takut, misalnya nanti saya akan diapa-apain, orang tua saya diancam, anak saya mungkin akan misalnya diintimidasi dan lain sebagainya. Bagaimana rasa takut itu bisa kita hilangkan dan kita sampaikan kepada mereka, saya ini umur misalnya 50 tahun, 40 tahun lagi saya sudah meringgi di Rong Telu. Saya bukakan berarti jalan naik Suzuki kamu. R3 ya? R3 Rong Telu. Saya bukakan pintu ini, saya yang babat alasnya, hingga suatu hari nanti pada saat saya pergi, kamulah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan saya. Itulah yang seharusnya disampaikan oleh setiap orang yang sekarang menduduki atau menempati posisi sebagai pejabat publik. Iya, betul. Karena saya tertarik tadi dengan bahasa kewenangan. Kalau sampai menyalahgunakan kewenangan, saya hanya ingin merimain Bu Nilo Jelantik, kewenangan itu ada batas waktunya. Kewenangan itu ada batas waktunya, limitnya, dan nanti kembali ke nature. Nah, ini harus disadari juga. Saya menyarankan kepada Bu Nilo Jelantik tidak harus takut dengan kewenangan itu, karena kewenangan berbatas waktu. Kalau orang Bali, sami nganggen waneng, sami nganggen batas waktu. Sepanjang sebagai putri Bali yang memperjuangkan hak orang banyak, saya sangat berharap
Bu Nilo Jelantik tetap konsisten dengan prinsip-prinsip seperti tadi, selama itu dianggap benar dan kebenaran itu faktual. Just go for it, don't look back. Itu harapan saya ya. Terima kasih Bu Nilo Jelantik. Saya karena melihat waktu Bu Nilo Jelantik ini mau ada acara lagi. Sebenarnya saya sangat menginginkan berbicara panjang karena banyak hal yang bisa kita bahas tentang kondisi Bali, khususnya perempuan atau elemen kehidupan sosial dan lain sebagainya. Tapi karena waktu pula yang harus memisahkan kita, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Bila ada diundang Case Close kembali, saya mohon Dengan Bu senang Jelantik kembali datang ke Dengan tempat senang ini. hati. Terima kasih, Om Santi Om. Dan satu pesan lagi nggih, melalui acara ini yang ingin menyampaikan pesan kepada UMKM Bali, kepada semeton-semeton Bali yang memiliki usaha, jadi yang juga menyaksikan acara Case Close ini, agar melakukan proses usahanya dengan cara digital. Dan ingat, sekarang kuncinya adalah di teknologi. Apapun yang kamu jual, apakah kamu mendagang Banten ataupun misalnya berjualan ikan, misalnya ikan kemasan, diposting di sosial media, contohnya Instagram ataupun di Facebook. Kalau misalnya ingin bikin konten di YouTube, ya belajar dengan Bapak nggih. Jadi diposting dan jangan lupa tag Nilo Jelantik, akun Nilo Jelantik, karena saya akan merepost. Dan selama ini sudah ribuan UMKM yang kami bangkit bersama-sama, terutama di masa pandemi kemarin, yang mereka latar belakang mereka adalah sebagian besar dari dunia pariwisata. Kita bisa bersama-sama shifting the technology. Jadi shifting the technology in skill itu adalah yang mereka tadinya bekerja sebagai chef di restoran, sekarang mereka memiliki usaha rumahan dan bisa dikemas dan dikirim ke seluruh Indonesia. Itu hanya baru satu contoh saja, dan ada ratusan potensi-potensi yang lain yang tujuan akhirnya sih simple banget Bapak. Di akhir hari pariwisata itu akan tetap ada. Bali sudah diplot seperti itu. Kita memiliki keindahan alam yang keindahan alam, keramahan penduduknya dan lain sebagainya yang memang menjadi magnet utama. Akan Bali. tetapi kita harus siapkan pelampung, sekocinya. Nah, seandainya terjadi situasi kritis ya. Nggih. Jadi sekoci-sekoci ini saya selalu ibaratkan sebagai meja. Pariwisata itu cuma satu kaki saja. Kita harus bisa menyiapkan minimal 3 kaki meja lainnya. So at the end of the day, masyarakat yang sudah bergerak di bidang pariwisata selama puluhan tahun tidak merasa kecil hati. Tidak merasa kecil hati dan menganggap bahwa apa yang mereka perjuangkan selama puluhan tahun itu nggak ada artinya. Dan masyarakat yang misalnya menjadi petani misalnya, itu juga bisa menyelami perasaan saudaranya. Jadi buat saya ya jalan tengahnya, solusinya adalah memang di pemberdayaan UKM, perempuan juga termasuk di sana, dan pesan saya juga kepada pemerintah daerah Bali, untuk Pemprov Bali mungkin bisa mengadakan pameran-pameran mobile seperti yang sekarang dilakukan di IKM Bangkit ya kalau nggak salah ya, di Art Center. Itu mewakili penenun-penenun Bali. Akan tetapi saya berharap itu bisa dikembangkan dengan skala yang lebih besar luas, dan menggandeng bupati dan juga wali kota, dan yang paling penting adalah membukakan pasarnya untuk mereka. Kalau diceritakan panjang lebar, nanti duta besar pada ngomel sama saya, Pak Menteri-Menteri juga ngomel sama saya, karena apa yang harus saya sampaikan ini memang dari hulu ke hilir itu sangat-sangat komprehensif. Tapi pada intinya adalah siapapun kamu, jika kamu memiliki jabatan publik, jika kamu memegang wewenang tersebut, saya mohon dengan sangat hormat, gunakan dengan sebaik-baiknya, gunakan hati nurani dan empatimu, tetap menggunakan nalar dan juga otakmu, akan tetapi ingat, jabatan ada masanya. 5 tahun kamu berada di sana akan menentukan seumur hidupmu berikutnya pada saat kamu tidak ada di kursi itu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Jelantik.